Halo saudara-saudaraku di mana saja berada, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya sangat berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku di mana saja berada dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ada satu berita yang menarik yang saya merasa perlu untuk kita bahas bersama, yaitu tentang dilaksanakannya rapat umum pemegang saham luar biasa Bank NTT yang dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 September 2025, dan berhasil menetapkan Bank Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali di Bank NTT dengan membawa modal saham sebesar 100 miliar rupiah, sehingga modal inti minimum dari Bank NTT sebesar 3 triliun yang sesuai ketentuan OJK dapat dipenuhi. Yang berita ini ya tentunya harus kita sambut gembira, dengan harapan dapat membawa perubahan yang cukup signifikan kepada Bank NTT agar dapat lebih eksis ke depan. Namun ada satu catatan kritis yang perlu saya sampaikan, berkaitan dengan dugaan kasus korupsi di Bank NTT beberapa waktu lalu yang sampai sekarang penanganannya tidak jelas, di mana potensi kerugian negara yang dialami oleh Bank NTT atas dugaan kasus korupsi tersebut adalah 100 miliar rupiah, persis sama dengan saham yang dibawa oleh Bank Jawa Timur ke dalam Bank NTT, sama-sama 100 miliar rupiah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi publik, entah sampai di mana penanganan kasus ini yang sesuai informasi yang beredar bahwa sudah ada penetapan tersangka sejak tahun lalu. Namun mungkin alangkah lebih baiknya coba kita kutip langsung dari Kompas tertanggal 11 Juli 2024. OJK tuntaskan penyidikan kasus fiktif 100 miliar rupiah ex-direktur BPD NTT. Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Tongan L. Tobing, mengatakan berkas hasil penyidikan perkara pidana atas nama para tersangka sebagaimana pasal yang dipersangkakan sudah lengkap atau P21. Menindaklanjuti perkara tersebut, penyidik OJK melakukan koordinasi dengan penuntut umum untuk rencana pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kupang. OJK telah melakukan berbagai upaya, yaitu mulai dari tahapan pengawasan, pemeriksaan khusus, sampai dengan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil yang ditemukan, pencairan kredit yang dilakukan sebagian dananya tidak dialokasikan sesuai dengan tujuan kredit. Perkara ini terjadi pada periode 4 April sampai 19 Agustus 2019 dengan rincian perkara yang melibatkan Absalom Sine selaku Direktur Pemasaran Kredit BPD NTT periode 11 Maret 2015 sampai dengan 5 Mei 2020. Direktur Utama periode Mei 2018 sampai dengan Mei 2019, dan Beni Rinaldi Pelo selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit BAM NTT. Tongan menjelaskan keduanya diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses pemberian 3 fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT Budimas Pundinusa. Tongan memaparkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan telah terjadi tindak pidana perbankan
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Dari informasi Kompas tersebut, ternyata bahwa sejak tahun lalu, penyidik OJK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua orang tersebut adalah Absalom Sine dan Beni Rinaldi Pelu. Dan kasus ini nilai kerugian negaranya cukup besar, yaitu 100 miliar. Tetapi kenapa penanganannya menjadi mandek di OJK sudah setahun lebih setelah penetapan tersangka? Nah, yang perlu kita kritisi adalah apa sikap pemerintah provinsi sebagai pemegang saham Bank NTT. Mestinya menurut kami perlu diambil langkah-langkah untuk mendesak OJK untuk segera menuntaskan status kasus tersebut, apalagi telah ada penetapan tersangka. Ini penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap Bank NTT sebagai bank kebanggaan kita semua warga NTT. Jadi pada kesempatan ini kami menyarankan kiranya Pak Gubernur selaku pemegang saham di Bank NTT dapat berkoordinasi dengan para kepala daerah lainnya, bupati, wali kota NTT sebagai pemegang saham untuk dapat memberikan desakan kepada OJK untuk segera menuntaskan kasus tersebut, sehingga kerugian negara yang jumlahnya 100 miliar dapat diselamatkan dan diserahkan ke Bank NTT untuk memperkuat modal. Demikian saudara-saudaraku dimanapun berada, kira-kira begitu garis besarnya kasus ini, hingga kita mengharapkan agar diambil langkah-langkah strategis oleh pemerintah provinsi untuk penyelesaiannya. Pada akhirnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudaraku di mana saja berada atas atensinya terhadap kehadiran channel ini, atas like dan komennya. Kami tetap terbuka untuk menerima kritik saran. Silakan ditulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk dapat memberikan jawaban atas kritik, saran maupun pertanyaan yang diajukan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.